Shalom Aleihim, Bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Saya akan membuat tayangan meluruskan ya. Bagaimanapun juga ada yang meminta ke saya, beberapa orang meminta ke saya, Pak HTD mbok diluruskan antara JT dengan Saifuddin Ibrahim. JT adalah mantan mentor saya, ya akhirnya berseberangan tidak masalah ya toh, tetapi beliau adalah mantan mentor saya. Kemudian Saifuddin Ibrahim juga saya mengunjungi beliau ketika dia di Tangerang, di penjara Tangerang ya. Jadi saya akan membuat klarifikasi begini ya, ini khusus untuk berdua ini yang sedang dalam tanda petik berantem lah ya. Ini jadi makanan empuk saudara-saudara kita di luar Kristenan. Baik, saya ingin kasih tahu demikian ya. Tahun 2018 saya masih gabung dengan JT. Saya kenal Pak JT, tentu saja saya kenal istri beliau. Saya juga kenal anak beliau yang laki-laki namanya Joe. 2018 ya, saya kenal dengan mereka, keluarga mereka. Saya juga tahu, dia tunjukin aku tinggal di sini nih Pak Hen, gini ya. Saya mau kasih tahu, anaknya yang namanya Joe tahun 2018 sudah punya studio. Kita itu sering khotbah, kita sering ngambil gambar khotbah ya di studio itu, di studionya Joe. Ya, saya ulang, 2018 sekitar bulan Mei itu Joe itu sudah punya studio. Ya. Jadi tuduhan Saifuddin Ibrahim yang mengatakan bahwa JT menilep uang 200 juta katanya ya, donasi MKC lalu dikasih untuk anaknya bikin studio, salah itu. 2018 Joe itu sudah punya studio. Ya. Kemudian yang nomor 2 ya, bicara soal berzinah atau berselingkuh ya. Matius 5 ayat 28. Jika seseorang itu memandang perempuan lalu ser itu naksir, itu sudah berzina. Makanya ya semua laki-laki berzina, termasuk pendeta, termasuk yang ngomong. Lah kalau kita di mall misalnya ya, kita di mall, terus di mall itu lihat cewek yang maaf nih ya, seksi, pakai rok mini, terus kita ser, itu sebenarnya sudah zina. Ya, semua orang begitu, ya. Ya, semua laki-laki termasuk pendeta juga manusia. Masalahnya adalah apakah terjadi eksekusi terus didatengin terus wah dan seterusnya, ya. Kalau cuman ngeliat ser ya, yaitu tidak masalah, tetapi kalau langsung jadi kayak gorila, guling-gulingan, yaitu beda lagi urusannya. Tuduhan bahwa pendeta JT berselingkuh, saya rasa perlu dibuktikan. Ya, saya sama JT kurang lebih sama lah. Kalau lihat kita kan dulu juga sering bareng terus dengan pelayan wanita gitu ya, yang wanita sama lah ya. Ya, otaknya nggak ngeres lah. Saya ini pakai bahasa yang mudah dimengerti. Saya sama JT sering jalan terus sering lihat wanita ya, dalam bahasa yang mudah mengerti, otaknya tidak ngeres. Ya. Perhatikan baik-baik ya. Saya memberi kesaksian bahwa untuk urusan wanita masih wajar lah orang lihat terus ser itu, semua laki-laki seperti itu. Tetapi untuk menjadi eksekusi tidak. Karena buktinya Pak JT juga berumah tangga baik-baik saja, bahwa di dalam rumah tangga itu ada sedikit keributan, semua rumah tangga juga begitu. Ya, saya ingin mengatakan bahwa Pak Pendeta JT untuk urusan ini ya masih termasuk golongan yang wajar ya. Ya semua laki-laki kadang-kadang begitulah, tetapi buktinya rumah tangganya juga tetap dari dulu istrinya juga itu. Ya, dan mereka mesra kok kalau itu ya, kemana-mana diajak kok. Tapi ada orang yang cemburu, yang
itu wajar. Jadi untuk kasus ini saya bukan mau membela siapa-siapa, kebetulan saya mengalami sendiri dengan Pak JT ya. Saya mengalami sendiri rumah tangganya oke, bahwa oh sering ribut ya, semua rumah tangga juga ada aja ributnya. Tapi kan buktinya masih bersatu suami istri kok ya. Ya, salam untuk Pak JT, untuk Ibu Esther ya, Ibu Esther. Saya kenal baik dengan Ibu Esther, saya kenal baik dengan Pak JT, dengan anaknya juga. Bahkan saya secara khusus diajak keliling-keliling ya loh. Pak Hen, itu anak saya di situ, ini saya di sini, ini saya di sini. Gitu. Ya, sebaliknya saya Saifuddin Ibrahim, ketika saya di Tangerang, saya nengok dia, ya maaf ya. Itu salah satu pertanyaan ketika saya mau masuk, Pak Pendeta bawa donasi berapa? Ayo serius lu, ini aku ngomong lu ya. Ketika saya mau menjenguk dia di penjara Tangerang, salah satu pertanyaan ya, Bapak siapa namanya, terus ada mau memberikan donasi tidak, itu salah satu pertanyaan dia ya kita jawab, kita bawa, bukannya kita tidak bawa, kita bawa donasi untuk dia. Dan sepanjang habis itu saya pernah ketemu juga dengan Saifuddin Ibrahim ya, memang ngomongnya duit melulu. Serius loh, serius, banyak saksinya. Ketika saya mau ajak sebagai temen untuk dialog waktu itu, gara-gara covid nggak jadi. Sebenarnya saya mau berdebat, adakan forum debat begitu ya. Kita udah sewa gedungnya, udah sewa hotelnya ya. Waktu itu ya, itu Saifuddin Ibrahim tuh ngomongnya duit melulu ya, matok tarif gitulah ya, ngomong gampangnya begitu ya. Sorry, ini saya buka yang sebenarnya, bahwa Saifuddin Ibrahim itu orangnya tipenya gitu, aku matok tarif ya. Itu yang saya alami sendiri ya. Saya bertemu dengan beliau dan dia nyatakan seperti itu. Terus hal lain ya, untuk urusan ini, jadi saya yakin ya, mantan mentor saya JT yang benar untuk kasus ini ya. Soal tuduhan perselingkuhan itu perlu dibuktikan, dan beliau masih kategori wajar-wajar saja lah, suka bercanda-canda gitu ya. Pendeta suka bercanda-canda, wajar untuk kategori soal perselingkuhan ya, itu masih wajar-wajar saja ya. Demikian tanggapan saya, karena banyak yang meminta ya, tolong Pak HTD kalau bisa memberi tanggapan, karena ini sekarang sudah menjadi topik pembahasan di channel-channel ya di luar Kristen ya. Kan kasihan ya, yang salah ya saya sih sudah tahu ya. Ya memang saya berbeda pendapat dengan Pak JT, saya beda pendapat dengan Saifuddin Ibrahim ya. Sekarang faktanya Saifuddin Ibrahim menjadi buron, dan dia dalam tanda petik pengecut, nggak berani pulang ya dengan segala macam ya. Begitu ya. Saya memang berbeda dengan Pak Pendeta HTD dalam hal keimanan ya, saya beda sedikit lagi. Sebenarnya beliau sedikit lagi bedanya dengan saya. Kalau saya memang tanpa reserve penyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar, itu saya ya. Tapi kalau beliau sepertinya masih sedikit beda sedikit, dia masih Bapa dalam nama Yesus, masih begitu ya. Sudah, biar aja ya, biar saja, tidak masalah. Kami berbeda pendapat tentang itu, tapi saya sebagai yang dulu mantan muridnya ya, saya tetap taruh hormat kepada Pak JT ya. Demikian. Jadi yang memerlukan klarifikasi ini saya sudah jawab ya, dan mohonlah tidak usah dibikin gaduh terus ya. Dan kami klarifikasi ini valid, jadi Pak JT tidak perlulah membalas ocehannya Saifuddin Ibrahim ya. Nanti akan ketahuan sendiri kok. Akan ketahuan sendiri ya, akan ketahuan sendiri nanti ya, nggak benar itu siapa. Demikian, shalom.